Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'd. Faya ayyuhal qadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang maha tahu, maha adil. Hanya kepada Allah kita berharap dan hanya kepada Allah kita bergantung. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Allah, kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meski itu sangat berat bagi kita. Itu adalah bentuk dari perwujudan kita takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bersimpuh di tempat yang mulia ini, menikmati kelezatan ibadah kepada Allah, salat dengan khusyuk, tanpa hambatan, tanpa terdengar suara peluru-peluru. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina menderita setelah digempur dengan rudal-rudal Yahudi Israel. Ratusan kaum muslimin, ribuan kaum muslimin kehilangan nyawa, kehilangan tempat. Ada yang sakit dengan saudara-saudara kita tidur beratapkan langit, tanpa listrik, tanpa air, tanpa makanan. Semua dari penjuru pintu masuk ke negara tersebut ditutup oleh laknatullah, yaitu al-Yahud. Kita mau memberikan bantuan makanan, bantuan minuman, bantuan obat-obatan,
ditutup pintu masuknya, tidak diizinkan, yaitu oleh laknatullah, yang dilaknat oleh Allah, yaitu siapa? Al-Yahud. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya bangsa Yahudi itu bukanlah penduduk asli dari Palestina. Yahudi adalah penjajah yang datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan dari negara penjajah, yaitu Inggris, yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya pada waktu itu. Di balik Inggris ada para pengusaha kaya Yahudi yang senantiasa melobi. Ketahuilah, negara Yahudi Raya didirikan untuk melamahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tapa Yahudi pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslimin sedunia pada saat itu, dengan uang 150 juta pound sterling atau setara 3 triliun rupiah pada waktu itu, yaitu untuk mendapatkan tanah Palestina. Tapi jawaban Abdul Hamid II apa? Dengan tegas menolak. Ia berkata, aku tidak akan memberikan walaupun sejengkal tanah dari Palestina ini, karena ia bukan milikku. Palestina adalah milik umat Islam. Umat Islam telah berjihad di bumi itu. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka. Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan Khalifah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina, merampas sejengkal demi sejengkal tanah, membunuhi warga Palestina, dan akhirnya pada tahun 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel, yaitu didapatkan dengan menjajah bangsa Palestina. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Palestina adalah negara yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yaitu Palestina yang telah kami berkahi untuk apa? Untuk seluruh alam. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, yaitu tanah yang disucikan. Rasulullah SAW juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam, di antaranya Tuba Syam. Fakulna li ayyi dzalika Rasulullah. Keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah?
li'anna malaikat rahmah, sesungguhnya malaikat rahmat basitatun ajnihataha 'alaiha, malaikat rahmah membentangkan sayap-sayapnya pada mereka, yaitu pada penduduk Syam. Hadis riwayat Tirmidzi. Di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi. Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah tanah Palestina Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslimin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 8 alasan penting kenapa kita harus mencintai Palestina dan Al-Aqsa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertama, di sana di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa, yaitu masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam setelah 40 tahun lamanya. Nabi Adam membangun Masjidil Haram di Mekah. Membangun Masjidil Haram di Mekah, kemudian 40 tahun setelah itu membangun Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat selama 17 bulan setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah diturunkannya perintah sholat 5 waktu, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat lamanya selama 17 bulan. Rasulullah beserta kaum muslimin pada waktu itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada perintah untuk sholat menghadap kepada Masjidil Haram. Maka pada tempat itu terdapatlah Masjid Qiblatain. Ketika Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Allah yang anugerahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan para rasul. Banyak sekali para nabi dan para rasul diutus di sana, mulai dari Nabi Ibrahim, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, dan banyak sekali nabi-nabi yang diutus di sana yang tidak bisa kita sebutkan. Kemudian yang kelima, kota Baitul Maqdis, kota Palestina
itu adalah ardul mahsyar wal mansyar, yaitu tempat dikumpulkannya manusia pada zaman itu, yaitu pada hari kiamat nanti. Penduduk dunia manusia terakhir berkumpulnya adalah di Palestina, yang mana di barat sudah dibenangkan oleh Allah, yang timur sudah dibenangkan oleh Allah, yang tersisa adalah tinggal timur tengah. Dari Yaman muncul api besar yang akan menggiring manusia kepada yaumul mahsyar, yaitu di Palestina. Kemudian yang kelima, yang keenam, di kota Palestina, di Baitul Maqdis, di sanalah fitnah terbesar, yaitu yang namanya Dajjal akan dibunuh, yaitu di kota Palestina. Dajjal akan keluar dari masyrik, dari arah timbulnya berbagai fitnah dan kejahatan. Rasulullah bersabda, fitnah itu di sini, dan beliau mengisyaratkan ke arah masyrik, ke arah timur. Timur yang dimaksud adalah Iran, adalah sumber kejahatan fitnah yang akan keluar dari masyrik, dari Khorasan, melewati Asfahan, memasuki Jazirah Arab dan Irak. Ia tidak punya tujuan kecuali Madinah, karena disitulah tempat Al-Bashir wan Nadir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut sabdanya dalam buku tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar, yang ditulis oleh Abu Umamah dengan sanad sahih. Dan pemimpin kalian, Imam Mahdi, adalah orang yang soleh. Setelah imam sholat, mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam. Tiba-tiba Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam, yaitu Imam Mahdi, sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang bahu sang imam tadi sambil berkata, majulah dan sholatlah bersama mereka, sebab mereka beriqomah untukmu. Lalu sang imam, yaitu Imam Mahdi pun sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, bukalah pintu. Pintu pun dibuka, dan di balik pintu adalah Dajjal bersama mereka 70.000 orang Yahudi, semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Isa, dia pun meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Ia pun lari, tetapi terkejar sampai di pintu sebelah timur. Ia pun dibunuh oleh Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tak satu pun dari makhluk Allah yang tidak bisa memberi tahu tentang keberadaan orang Yahudi di sana, kecuali pohon korban. Batu akan berbicara kepada kaum muslimin, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, datang dan bunuhlah. Tembok akan berkata kepada muslim, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, datang dan bunuhlah. Kecuali satu, yaitu pohon korban. Semua makhluk Allah akan mengatakan, wahai hamba Allah, di sini ada Yahudi, datang dan bunuhlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam
yang diberkahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami kota Syam, berkahilah kami kota Yaman. Kemudian yang terakhir, marilah kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, sebab senjata kaum mukmin dan Allah yang Maha Kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam masjidnya dan hamba-hamba yang berjihad di jalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna amarakum bi amrin bada fihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din waqdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa adil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mikan wa su'al fitan wal mikan ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sa'ira buldanal muslimin amatan ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman hati mereka, satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar, ceraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin dan musuh kami. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami, hancurkanlah musuh-musuh agamamu. Ya Allah, rahmatmu. Ya Allah yang Maha Pengasih, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.